Pernah kepikiran nggak gimana caranya minyak mentah dari sumur pengeboran di tengah laut bisa sampai ke pom bensin dekat rumah kita? Nah, proses ini melibatkan sebuah perjalanan laut yang luar biasa. Tapi di balik itu semua, ada sebuah tumpahan tak terlihat yang terjadi setiap hari. Ini adalah masalah bernilai miliaran dolar yang tersembunyi di depan mata. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, sebelum kita bahas masalahnya, kita perlu paham dulu seberapa besar sih industrinya. Bayangin, di tahun 2025 aja, pasar kapal tanker minyak mentah global itu nilainya diproyeksiin mencapai 176,5 miliar dolar. Ini bukan sekedar industri biasa, ini adalah mesin raksasa yang jadi fondasi ekonomi dunia kita. Dan ini nggak berhenti di situ. Proyeksinya nunjukin pertumbuhannya bakal meroket sampai hampir 250 miliar dolar di tahun 2034. Kenapa? Ya karena permintaan dari negara-negara berkembang terus naik dan armada kapalnya juga makin modern. Angka-angka ini cuma buktiin satu hal. Kapal tanker ini benar-benar jadi tulang punggung energi global. Jadi, apa sebenarnya peran kapal-kapal raksasa ini dalam gambaran besar ekonomi dunia? Ternyata ya, mereka ini lebih dari sekedar alat transportasi. Coba deh bayangin kapal-kapal ini sebagai pembuluh darahnya ekonomi global. Mereka itu penghubung super penting yang mastiin minyak mentah dari lokasi produksi bisa sampai ke kilang-kilang di seluruh penjuru dunia. Nah, di kilang itulah minyak diubah jadi bensin buat mobil kita, aftur buat pesawat, dan bahan bakar buat industri. Singkatnya, tanpa mereka, rantai pasokan energi global bisa-bisa macet total. Nah, sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama para raksasa yang jadi pusat dari industri masif ini. Ukurannya ini benar-benar di luar nalar loh. Kita nggak ngomongin satu ukuran kapal aja. Ada macam-macam kelasnya. Mulai dari Aframax yang udah gede banget, sampai yang paling jumbo, ULCC atau Ultra Large Crude Carrier. Panjangnya itu bisa sampai 415 meter. Biar kebayang, itu lebih panjang dari 4 lapangan bola dijejerin. Gila kan? Nah, biar makin kebayang lagi segede apa kapal ini, dengerin deh fakta ini. Karena berat dan ukurannya yang luar biasa, supertanker ini susah banget buat berhenti. Butuh jarak sampai 8 km dan waktu 15 menit cuma buat berhenti total. Ini nunjukin betapa dahsyatnya energi yang mereka bawa saat berlayar. Tapi, di balik semua kemegahan dan kekuatan ini, ada satu masalah yang tersembunyi. Sebuah kebocoran yang nggak kelihatan, tapi kerugiannya luar biasa mahal. Ini dia pertanyaan kuncinya. Proses ngisi tangki raksasa ini ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Karena setiap kali minyak mentah masuk, ada sesuatu yang sangat berharga yang terpaksa harus keluar. Gini, setiap kali minyak mentah dipompa ke dalam tangki kargo, minyak itu kan bakal ngedorong udara dan gas yang udah ada di dalamnya buat keluar ya kan? Nah, udara dan gas ini harus dibuang supaya tekanan di dalam tangki tetap aman. Proses ini namanya ventilasi. Dan disinilah masalahnya dimulai. Proses ventilasi ini terjadi lewat katup khusus yang namanya Pressure Vacuum Fans atau katup PV. Jadi saat gas buangan ini dikeluarin, uap minyak mentah yang sebenarnya sangat berharga malah ikut terbuang ke atmosfer. Inilah tumpahan tak terlihat yang kita bicarakan dari tadi. Uap yang kebuang ini dikenal sebagai senyawa organik volatil atau VOC. Simpelnya ini tuh ya bagian dari minyak mentahnya itu sendiri yang menguap. Jadi setiap kali ada proses ventilasi, sejumlah produk berharga hilang gitu aja ke udara. Rugi 2 kali, rugi produk plus nambah polusi. Dan kerugiannya ini angkanya nggak main-main. Bayangin aja, satu kapal tanker kelas Aframax bisa kehilangan produk senilai 5,5 juta dolar setiap tahun, cuma gara-gara penguapan ini. Buat kapal yang lebih gede lagi, kayak ULCC, kerugiannya bisa lebih dari 11 juta dolar setahun. Nah, sekarang coba kalikan angka itu dengan ribuan kapal tanker yang beroperasi di seluruh dunia. Ya, kita lagi ngomongin masalah bernilai miliaran dolar. Masalah ini ternyata bukan cuma soal duit. Dampaknya jauh lebih luas dari itu, mencakup 3 bidang utama yang sama-sama penting. Jadi, ini dia intinya. Pertama, jelas, kerugian ekonomi. Produk yang harusnya bisa dijual malah hilang ke udara. Kedua, dampak lingkungan. VOC ini jadi salah satu penyebab kabut asap dan polusi udara. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling mengkhawatirkan, adalah resiko kesehatan bagi para pelaut. Mereka terpapar senyawa beracun ini setiap hari di tempat kerja. Tapi jangan pesimis dulu. Kabar baiknya, ini bukan masalah yang nggak ada solusinya. Faktanya, salah satu solusinya ternyata sangat sederhana. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa menambal kebocoran tak terlihat ini. Nah, ini dia solusi simpelnya.
Biasanya nih, tekanan tangki itu dijaga di angka 108 kilopascal. Tapi, para peneliti nemuin kalau tekanannya dinaikin dikit aja, jadi 120 kilopascal, emisi VOC itu bisa berkurang antara 4–10%. Keren kan? Cuma ubah setelan sedikit, dampaknya bisa ngurangin limbah dan polusi secara signifikan tanpa perlu teknologi yang ribet sama sekali. Selain perubahan operasional sederhana tadi, ada juga dorongan buat solusi yang lebih sistemik dan permanen. Para ahli sekarang nyaranin buat memperbarui peraturan maritim internasional, kayak konvensi SOLAS dan MARPOL. Tujuannya apa? Supaya semua kapal tanker diwajibkan pasang sistem pemulihan uap. Jadi uap VOC tadi nggak dibuang, tapi ditangkap lagi, benar-benar menutup kebocorannya untuk selamanya. Kasus emisi VOC ini nunjukin gimana sebuah inefisiensi yang sangat merugikan bisa aja selama ini tersembunyi di sistem global kita, seringkali kita abaikan. Ini jadi bikin kita mikir ya, seiring dunia kita yang makin maju dan kompleks, kira-kira ada berapa banyak lagi sih masalah tak terlihat di luar sana yang sebenarnya cuma nunggu untuk ditemukan dan dipecahkan?